Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Terima kasih. Ayat hafalan Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah. Ayat hafalan Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan ada dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Amin. Shalom. Ayat hafalan Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Amin. Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Apa karena terpendam dari Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarai seperti yang dijanjikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Kejadian pasal 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Amin. Ayat hafalan dari Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Silvi. Apa kabarnya kalian semua? Wah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Meskipun masih dalam ibadah virtual, tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatannya ya adik-adik. Wow, kakak lihat kiriman tantangan adik-adik sangat luar biasa, hebat sekali. Tetap semangat untuk mengirim tantangannya ya adik-adik. Dan terutama tetap setia di YouTube channel GKE Sampit dalam ibadah sekolah hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu, yuk ajak papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah ini. Karena tema hari ini sangat spesial banget, yaitu tetap beriman kepada Allah. Wow, siapa ya kira-kira tokoh Alkitab yang akan Kak Alicia ceritakan pada hari ini ya? Penasaran kan adik-adik? Kalau gitu, mari kakak undang untuk siapkan hati dan fokus untuk beribadah, dan yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan bagian dari firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dan berkati kami semua. Baik kakak yang akan
memberikan firman Tuhan, puji-pujian, serta adik-adik yang menyaksikan ibadah sekolah hari Minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mama papa yang mengikuti dan mendampingi adik-adik yang ada di rumah, Kak Silvi undang. Kita bersama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pujian. Cuit, cuit, pam, 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 pam. Adik-adik, papa mama yang mendampingi boleh duduk kembali. Wah, luar biasa ya lagu tadi ya adik-adik. Mengingatkan kita selalu beriman kepada Tuhan walaupun banyak cobaan dan rintangannya. Minggu kemarin cerita Alkitab seru juga ya. Mengingatkan kita jangan ragukan janji Tuhan dan tetaplah percaya kepada Tuhan seperti Bapak Abram. Dan cerita pada hari ini tidak kalah seru dan menarik adik-adik. Apa ya kira-kira? Penasaran kan? Penasaran kan? Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kakak undang kita nyanyikan lagu pujian Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak yakin hari ini adik-adik bersama dengan keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat semua. Nah, adik-adik di rumah, hari ini kalian penasaran tidak dengan cerita yang akan kita dengarkan bersama? Kakak juga tidak sabar untuk menceritakannya kepada adik-adik di rumah nih hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh bangun di pagi hari, kemudian kami bisa mengikuti ibadah sekolah hari Minggu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini sangat disayang, sangat dinantikan, dan sangat ditunggu oleh ibu dan juga ayahnya. Karena itu, anak laki-laki ini menjadi anak laki-laki yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Nah, dari yang Kakak Alicia udah kasih tahu, kira-kira adik-adik di rumah bisa menebak tidak? Kita akan mendengarkan cerita tentang siapa hari ini. Nah, betul. Dia adalah Ishak. Nah, adik-adik di rumah masih ingat siapakah nama ayah dan ibunya Ishak? Benar sekali. Ayahnya adalah Abraham dan ibunya adalah Sarah. Oke, kita akan mendengarkan ceritanya sekarang. Ishak bertumbuh menjadi semakin besar dan dia pun sangat senang membantu kedua orang tuanya. Abraham dan Sarah sangat menyayangi Ishak. Suatu hari, Abraham bangun pagi-pagi sekali nih adik-adik. Kemudian sepertinya Bapak Abraham ini lagi sibuk ya, dia bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Nah, karena Bapak Abraham itu siap-siap dan ternyata suaranya agak berisik, makanya Ishak terbangun karena mendengarkan suara itu. Ishak yang penasaran dan dia melihat ayahnya sedang sibuk, lalu dia bertanya, "Ayah, ingin pergi kemana pagi-pagi sekali?" Ishak bertanya sambil dia kucuk-kucuk matanya nih adik-adik, karena dia terbangun ya pagi-pagi banget. Nah, karena mendengar hal itu, Abraham menjawab, "Ayah akan pergi mempersembahkan korban bakaran." Ishak menjadi semangat karena dia kan suka membantu orang tuanya. Maka dia ingin ikut dengan ayahnya untuk membantu. Nah, tetapi adik-adik, wajahnya Bapak Abraham seketika menjadi sedih dan muram. Tidak biasanya Bapak Abraham menjadi sedih ketika Ishak bersemangat untuk membantu. Nah, rupanya adik-adik, sebelumnya Tuhan Allah mendatangi Abraham dan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan Ishak sebagai korban bakaran." Abraham yang mendengarkan suara Tuhan Allah menjadi sangat terkejut dan juga sedih mendengar hal itu. Tetapi Tuhan Allah ingin mengetahui apakah Abraham benar-benar taat pada perintah Tuhan atau tidak. Abraham adalah seseorang yang sangat taat dan dia percaya pada Tuhan Allah. Maka Abraham mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan Allah kepadanya. Nah, keduanya yaitu Abraham dan juga Ishak pergi menuju sebuah tempat bernama Moria. Mereka menunggangi keledai. Selain mereka berdua, ternyata ada lagi pelayan-pelayan yang pergi untuk membantu Abraham bersama dengan Ishak dalam perjalanan. Selama perjalanan adik-adik, Bapak Abraham mukanya sangat murung dan sangat sedih. Tetapi Abraham tetap teguh, jika apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik. Mereka melanjutkan perjalanan ke Moria. Setelah tiba, Abraham meminta pelayannya untuk menunggu.
untuk sampai ke tempat persembahan, Abraham dan Ishak harus mendaki gunung terlebih dahulu adik-adik. Saat mereka tiba di tempat itu, mereka mempersembahkan korban bakaran. Ishak menyadari bahwa mereka tidak membawa hewan untuk dipersembahkan. Biasanya ada kambing atau domba. Karena hal itu Ishak bertanya, "Ayah, di manakah domba atau kambing untuk kita persembahkan itu?" Abraham kemudian menjawab bahwa Tuhan yang akan menyediakannya. Setelah Ishak dan Abraham selesai membuat mezbah, Abraham memanggil Ishak dan mengikatnya dengan tali. Kemudian Abraham mengambil sebuah pisau. Ketika Abraham hendak mengarahkan pisau tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari surga. "Abraham, Abraham." Abraham menjadi terkejut dan menjawab, "Ya Tuhan." Suara itu kemudian berkata, "Jangan kau apa-apakan anak itu, sebab sekarang ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu." Wajah Abraham yang semula sedih tadi nih adik-adik, berubah menjadi sukacita. Karena dia mendengar kabar yang melegakan. Kemudian dia pergi melepaskan Ishak dan memeluknya. Kemudian terdengar suara dari semak-semak di sekitar mereka. Ternyata adik-adik, di situ ada seekor domba jantan. Domba jantan itu bersuara karena tanduknya tersangkut pada semak-semak itu. Tuhan Allah yang menyediakan domba itu sebagai hewan korban persembahan. Lalu adik-adik, Tuhan Allah berbicara lagi kepada Abraham. Katanya, "Karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku." Nah adik-adik, Abraham dan Ishak yang lagi bersuka cita itu, mereka kembali mendatangi pelayannya dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah. Sampai di rumah, mereka disambut oleh Sarah dengan sukacita. Dan kemudian mereka hidup bersama sebagai keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Mereka mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah adik-adik, bagaimana cerita Alkitab hari ini? Abraham beriman pada rencana Tuhan, sekalipun dia tidak bisa mengertinya. Dan karena imannya pun, Abraham, Ishak, dan juga Sarah dapat hidup bahagia. Kisah Abraham dan juga Ishak mengajarkan agar kita tetap kuat beriman kepada Tuhan. Meski terkadang kita merasa sulit dan mungkin juga kita tidak mengerti. Sama seperti Bapak Abraham tadi adik-adik. Ia pun tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi Bapak Abraham tetap kuat beriman. Karena Tuhan selalu setia dengan janjinya, maka kita pun sebagai anak-anak Allah, kita juga setia percaya dan taat pada firman Tuhan. Dan seperti keluarga Abraham, dalam segala perbuatan yang kita lakukan, misalnya saat adik-adik mau makan, belajar, atau pergi kemanapun, selalu ingat dan meminta penyertaan daripada Tuhan. Selalu utamakan Tuhan dalam perbuatan yang kita lakukan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang mari kita berdoa
untuk cerita Alkitab yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, bila pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bertumbuh sama seperti keluarga Bapak Abraham, kami boleh semakin beriman yang kuat kepadamu. Biarlah Tuhan, ajarilah kami sehingga kami boleh selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Berkati juga ya Tuhan, kami beserta keluarga kami dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya ya Tuhan pada masa ini kami masih diliputi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan senantiasa menjaga kami beserta keluarga kami, sehingga kami boleh semakin kuat, sehingga kami boleh menjaga kesehatan kami. Kiranya ya Tuhan doa ini kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak juga punya ayat hafalan untuk kita, yaitu dari Kejadian pasal 22 ayat 17a. Sekali lagi ya, dari Kejadian pasal 22 ayat 17a yang berbunyi, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kita ulang sekali lagi ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 17a, yaitu maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Oh iya adik-adik, tidak lupa juga tentunya kita akan mengerjakan sebuah tantangan. Hari ini tantangan untuk kalian adik-adik adalah membuat hiasan dinding berbentuk bintang. Dan jangan lupa tuliskan kalimat, aku mau hidup beriman kepada Tuhan senantiasa. Sekali lagi ya kakak ulangi tantangan yang akan adik-adik kerjakan, yaitu membuat hiasan dinding berbentuk bintang, dan nanti adik-adik tuliskan di dalam gambar bintang itu kalimat aku mau hidup beriman kepada Tuhan senantiasa. Contohnya ada yang seperti di sini ya adik-adik. Dan jangan lupa ya, nanti adik-adik kirimkan foto adik-adik memegang tantangannya, kirim ke nomor Kak Endang yang ada di bawah ini. Kakak tunggu ya tantangannya di minggu depan adik-adik. Semangat mengerjakan. Bagaimana firman Tuhan beserta cerita Alkitab pada hari ini? Kak Silvi yakin pasti semua diberkati melalui cerita Alkitab pada hari ini. Adik-adik dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengan sukacita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan adik-adik. Adik-adik juga dapat memberikan dalam bentuk persembahan syukur amplop persembahan yang telah disediakan di Gereja Eka Sinta dan dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Adik-adik
bisa minta bantuan papa atau mama atau keluarga yang ada di rumah untuk mengantarkan dan memasukkannya amplop persembahan adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk mengucapkan tolong dan terima kasih kepada orang tua kita ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa mengirimkan persembahan melalui QRIS yang ada di sini. Dan untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita memuji nama Tuhan di pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 3. Mari adik-adik, kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tanpa terasa ibadah hari ini sudah berakhir. Tapi kakak harapkan kalian tetap semangat, rajin ibadah, dan berdoa ya adik-adik. Ingat, ajak keluarga, teman kita untuk selalu menyaksikan channel YouTube Ibadah GKE Sampit. Dan I love Jesus, Jesus love you. Bye-bye. Kasih